Penyakit rabies. Penyakit ini memang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Rabies merupakan salah satu penyakit paling mematikan di dunia karena memiliki dampak yang sangat fatal dan bahkan 99% menyebabkan kematian. Ada 59.000 kasus dari 150 negara dan 95% tersebar di wilayah Asia dan juga Afrika. 99% virus rabies ini ditularkan melalui gigitan atau air liur anjing yang mengandung virus rabies. Tapi selain anjing, ada beberapa hewan yang dapat menularkan rabies seperti kucing, kera, dan lain-lain. Di Indonesia, selama 3 tahun terakhir, dari tahun 2020 hingga tahun 2023, rata-rata kasus gigitan sebanyak lebih dari 82.000 dan kasus kematian rata-rata lebih dari 60 orang. Salah satu wilayah yang merupakan wilayah tertinggi penyakit rabies adalah Provinsi Bali. Bahkan pada tahun 2023 terdapat lebih dari 19.000 kasus gigitan dan 300 orang dinyatakan positif, 4 diantaranya meninggal, yakni di wilayah Buleleng, Badung, dan juga Jembrana. Pemerintah Provinsi Bali telah berupaya menekan angka penyakit rabies dengan membuat posko-posko penanganan rabies, bahkan telah melakukan pengadaan vaksin sebanyak 78.000 dosis dari APBN dan bahkan bantuan vaksin sebanyak 200.000 dosis dari World Organization for Animal Health. Tapi tanpa dukungan masyarakat, terutama yang masih melepasliarkan anjing, tentu ini sulit. Selama 2 tahun yakni 2022 dan 2023, Bali tetap menjadi penyumbang kasus rabies tertinggi di Indonesia. Maka dari itu, kami sebagai penulis berupaya memberikan solusi terkait isu ini dengan menulis esai yang berjudul Iftar Katara ID, Inovasi Program dan Aplikasi Tanggap Rabies Indonesia sebagai media penyuluhan untuk menekan penularan penyakit rabies, di mana esai kami menerapkan konsep One Health. Dengan anggota saya sendiri, Diana Wulandingrum, dan rekan saya. Dan saya, Alifa Nur Afni Oktavia. Baik, kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yakni program Indonesia Bahagia Tanpa Rabies atau IFTAR, yakni program untuk menekan angka penyakit rabies khususnya di Provinsi Bali. Selain itu juga akan dibentuk tim bernama Katara, yakni Kader Tanggap Rabies, untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait rabies, khususnya pemilik hewan yang beresiko rabies, dan memantau hewan-hewan tersebut. IFTAR dan Katara dapat bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Daerah, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Daerah, dan pemerintah daerah. Program IFTAR akan dilakukan 1 bulan sekali kepada masyarakat di Bali yang akan dikoordinasikan oleh tim Katara. Program ini juga akan memfasilitasi vaksin anti rabies untuk hewan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Daerah dan manusia dari Dinas Kesehatan Daerah. Pemberian vaksin ini bisa dilakukan langsung sesuai dengan jadwal program IFTAR dan dapat membuat jadwal tersendiri melalui aplikasi Katara ID dengan konsultasi terlebih dahulu. Berbicara tentang aplikasi Katara ID, ini merupakan bagian dari program IFTAR di mana aplikasi ini berbasis smartphone untuk masyarakat yang memiliki hewan beresiko rabies dan penderita yang tertular rabies di Provinsi Bali. Terkait aplikasi dijelaskan oleh rekan saya. Adapun fitur-fitur yang terdapat di dalam aplikasi Katara ID yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fitur radar. Merupakan fitur untuk mencatat kasus rabies untuk hewan peliharaan atau penderita rabies sesuai dengan lokasi. Pada program IFTAR, petugas dan tim khusus dari Katara bisa menginput kasus rabies saat pemantauan secara langsung di daerah Bali. Yang kedua, fitur screening. Merupakan fitur yang berisi beberapa pertanyaan kepada pengguna aplikasi untuk mengetahui kondisi yang dialami pengguna atau hewan peliharaan. Yang ketiga, fitur schedule. Pengguna dapat mengakses jadwal vaksin terhadap hewan peliharaan atau penderita rabies. Mereka juga dapat meminta tindakan lebih lanjut bersama tim kesehatan terdekat yang tergabung dalam sistem aplikasi. Yang keempat, fitur edukasi. Fitur ini memberikan informasi mengenai rabies dan informasi bisa ditampilkan berupa artikel dan juga video animasi yang berbasis augmented reality. Yang kelima, fitur konsultasi. Penderita dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis saraf, dan juga perawat. Pengguna juga dapat berkonsultasi dengan dokter hewan terkait kondisi hewan peliharaan yang berisiko rabies. Pengguna yang mempunyai BPJS bisa berkonsultasi secara gratis dengan memindai gambar pada aplikasi. Yang keenam, pengingat.
Pengguna akan menerima notifikasi terkait jadwal vaksin anti rabies, baik untuk penderita atau hewan peliharaan dengan dokter atau pihak terkait. Berikut merupakan prototipe dari aplikasi Katara ID. Selanjutnya adalah implementasi dari program Iftar dan aplikasi Katara ID. Yang pertama yaitu melalui promosi. Promosi dilakukan dengan tujuan mengenalkan program Iftar dan aplikasi Katara ID kepada masyarakat, khususnya bagi penderita penyakit rabies dengan memanfaatkan teknologi berupa sosial media dan media lainnya. Yang kedua yaitu melalui mitra. Kami akan melakukan survei, perizinan, dan juga wawancara kepada beberapa pihak terkait dan akan menjalin kerjasama. Yang pertama, melalui pembentukan Katara Kader Tanggap Rabies, berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali, pemerintah daerah Bali, dan komunitas yang relevan seperti CAR atau Komunitas Melawan Rabies. Hal ini untuk membantu merealisasikan program Iftar dan aplikasi Katara ID. Selain itu, melakukan kerjasama dengan penyedia jasa pembuatan aplikasi yang berbasis Android untuk dapat merealisasikan Katara ID. Dan yang terakhir yaitu implementasi melalui Play Store atau App Store, yaitu dengan memasang aplikasi di Play Store atau App Store sebagai upaya dalam menyebarluaskan aplikasi sehingga dapat digunakan secara luas. Kesimpulan berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan oleh kami, yaitu program Iftar dan aplikasi Katara ID merupakan langkah baru yang bisa diambil sebagai upaya membantu para penderita rabies dan hewan peliharaan untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat seperti mendapatkan vaksin anti rabies. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.